Ya, kembali lagi di Posketan Podcast UKM Pengamatan. Kita ada di segmen kelam lagi nih. Ini kemarin kan di segmen kelam kita ngundang salah satu narasumber dari Jakarta ya. Namanya Mbak Putri untuk episode yang kemarin. Kali ini kita bakal ngundang juga nih narasumber yang dia punya skill yang sangat bagus dalam menulis. Juga dia multi talenta multi talenta, dan juga dia ini sangat berwibawa dan auranya itu sangat-sangat kece sekali lah. Mungkin kalau teman-teman cewek yang dengerin ini pasti penasaran dengan suara-suaranya nih. Jadi kita kedatangan Mas Choir Taping. Mas Choir Taping. Halo. Halo. Tapi itu tadi terlalu berlebihan sih. Terlalu berlebihan banget itu. Jadi kesannya saya jadi malu gitu kan. Gak apa-apa. Ini Mas Choir Taping. Aduh. Halo Mas, gimana kabar ya? Halo. Alhamdulillah akhir-akhir ini baik, tapi memang cuaca kan di sini lagi ini Mas, lagi banyak angin juga, hujan juga, masih kayak gitulah. Seperti biasa. Sama Mas, di Jogja juga hujan terus. Kayak dia yang menghujani Rata hati. kali ya akhir-akhir ini. Iya, kayak dia yang sering menghujani. Walalala. Menghujani dengan ketidakpastian. Wibawa dong, aku harus berwibawa kayak gini. Hancur ekspektasi yang ngedenger ini, orang ngapain sih katanya gitu. Enggak apa-apa Mas, ini kan gimmick. Nah jadi gini Mas, ini kan kita ada di kelam nih, di posketan di segmen kelam, kelas malam. Jadi Mantap. di kelas malam ini biasanya itu kita membahas horor, tapi tetap ada sisi sisi pembelajaran di setiap cerita horornya. Nah kali ini kan mungkin Mas Choir Taping, ini manggilnya Mas Choir Taping apa Mas Teguh nih? Mas Teguh aja nggak apa-apa. Mas Teguh aja. Mas Teguh, Mas Choir Taping alias Mas Teguh. Iya. Jadi dia dulu tuh stand up komedian ya. Teguh. Iya, yang nggak pernah terima peras Teguh. Ya. Jadi gini Mas. Awalnya gini ya, ketawa-ketawa, Iya. nanti maju makin serem. Wah udah. Ini setupnya UKM pengamatan gokil sih. Set. Ya jangan dibilang di sini dong. Oh salah ya gak apa-apa. Nah Mas Teguh nih, kan Mas Teguh ini terkenal sebagai penulis horor, dan ceritanya tuh bisa dibilang banyak yang suka ya Mas, banyak suka. Dan Alhamdulillah. Aku persepsiku sendiri ya, persepsiku adalah Mas Teguh ini memang benar-benar penulis. Berbeda dengan UKM Berlebihan itu. Berbeda dengan UKM pengamatan yang cuma ya nulis aja, nggak yang secara serius mendalami penulisan dulu. Ya gitu menurutku lu. Nah, Iya. makanya aku sangat menarik ketika ingin membahas tentang Mas Teguh sendiri. Maksudnya gimana sih Mas Teguh ini untuk mendapatkan sebuah cerita? Karena sebuah cerita tuh nggak mungkin semudah itu, dan pasti banyak banget konsekuensi yang harus dibebankan gitu loh. Apalagi, dan kita harus tahu itu konsekuensinya bagaimana. Nah kalau Mas Teguh sendiri nih, bagaimana sih Mas ketika Mas Teguh tuh mencari sebuah cerita, tahap-tahapnya tuh gimana? Jauh sebelum 2019 kan itu awal saya menulis tuh Mas. Dulu tuh memang ketidaksengajaan sih masuk ke genre horor ya. Di 2014 mencoba buat satu tulisan novel romans, tapi nggak pernah tuntas tuh si naskahnya. Lebih ke aur-auran mungkin ya. Jadi lanjutin gak ya gitu. Terus juga ngerasa titik tertinggi orang yang suka baca atau baca-baca tuh pasti pengen menulis gitu. Nah di 2018 akhir tuh aku orang yang sering ngedengerin kalau teman-teman tongkrongan tuh cerita horor gitu Mas awalnya.
Wah Iya. seru nih, kata aku tuh ceritanya. Kesalahan terbesar aku selalu tertarik pada cerita orang gitu. Tapi dalam sisi lainnya gitu. Contohnya kayak temanku nyeritain kisah seremnya di Curug gitu. Curug tuh air terjun lah kayak gitu. Nah tapi ada perasaan dalam diriku yang kenapa ya kok tiba-tiba seperti itu gitu. Wah kok bisa gitu. Awalnya kenapa tiba-tiba mereka diganggu dan lain-lain. Akhirnya aku ngobrol lah sama temanku gitu, ngobrol banyak. Nggak aku tulis, nggak aku apa-apa awalnya, cuman dengerin aja. Nyampe rumah aku tulis dikit-dikit. Udah selesai 12-15 halaman, baru aku kasih. Aku tulisin ya boleh ya buat ke internet. Awalnya belum ke Twitter tuh, kayak punya WordPress kayak gitulah, blog-blog kayak gitu. Cuman ternyata teman-temanku itu nyaranin ketika si KKN-nya Simple Man viral kan pada saat itu. Yang KKN Desa Penari viral, naik. Temanku yang itu dia bilang, kenapa nggak ke Twitterin gitu? Bagus kok ceritanya." "Enggak, aku nggak bisa nulis, tulisanku acak-acakan," kata aku gitu. Karena memang nggak punya basic skill menulis gitu. "Enggak kok, nggak apa-apa, pembawaannya bagus gini-gini." Aku lempar lah 2019 tuh ke Twitter. Dan ternyata di Twitter aku kaget. Kok orang ada yang suka dengan tulisan seperti ini gitu. Itu sih yang, lah ini kan maksudnya KKN-nya Simple Man kan jelas ya. Ada ininya, ada ini itunya. Sementara mereka ingin kita kembaliku, yang pertama tuh tulisan pertama ke Twitter nggak gitu ceritanya. Lebih lebih ke apa ya? Lebih ke ya biasa aja deh menurutku gitu pada saat itu. Lebih ke ini ya, lebih ke sekedar sharing ya. Lebih ketika teman-teman sampai sekarang nyebutnya, wah Mas Teguh penulis gitu-gitu, udah banyak pengikut, pembaca dan lain-lain. Malah aku selalu memposisikannya ketika nulis tuh jadi pendongeng gitu Mas. Kayak aku nyeritain langsung ke Mas aja gitu, tapi dalam bentuk tulisan gitu. Berarti udah ini kayak konsepnya Sujiwo Tejon. Ya lah seperti itulah Mbah Jancuk saya. Gitu, kayak pendongeng sih intinya, kayak ngedongengin tapi dalam bentuk tulisan. Tapi makin kesini orang malah mengaminkan, wah ya ini penulis gitu, karena ada tulisan terkonsep ini itu. Padahal mah sama sekali aku nggak tahu teknik. Jadi apa ya, lebih ke ini bener nggak sih gitu loh. Penulisan ini bener nggak sih gitu. Jadi belum nggak percaya dengan apa yang ditulis gitu Mas. Malah di berapa judul ya, di 8 judul di tahun 2019 ke 2020 tuh orang-orang kok aneh suka sama tulisan kayak gini gitu. Malah akunya juga nggak percaya gitu kok orang bisa suka gitu. Nah mungkin saat ini baru tahu itu adalah cara aku ternyata bagus juga menemui narasumber langsung ngobrol gitu kan. Malah ada beberapa kode etik yang sampai sekarang aku pegang untuk dalam tanda kutip aman ya Mas, dalam artian ketika aku menceritakan cerita dari narasumber, tujuan terakhir ceritaku itu selain bisa dinikmati, orang yang membacanya juga aman gitu, nggak sampai berkelanjutan lah gitu, apalagi ceritanya cerita horor kan. Nah kan ini Mas, kan kalau berarti kan itu termasuk ada sebuah batas ya, Ya, dalam penulisan. Nah pernah nggak Mas melebihi batas? Maksudnya tuh sebenarnya tuh ini nggak boleh diceritakan, tapi tetap Mas ceritakan tuh. Di judul pertama aku sih itu kan yang mereka ingin kita kembali itu melebihi batas banget sih sebenarnya gitu. Karena di cerita itu tuh aku menceritakan semuanya gitu agar semuanya lurus lah gitu. Semuanya selesai gitu, semuanya aku ceritakan. Tapi di awal cerita untungnya aku langsung kena teguran gitu. Mereka yang aku ceritakan tuh ya kayak nggak suka, kayak mereka yang kayak ngerasa balik lagi gitu. Apalagi cerita mereka ingin kita kembali tuh walaupun nggak sepopuler cerita-cerita yang lainnya teman-teman bikin gitu, tapi aku ngerasa dari cerita itulah yang awal pertama untungnya pelajarannya datang langsung gitu. Oh ternyata aku nyari sendiri tuh racikan-racikannya. Oh ternyata kalau nyerita tuh jangan semuanya, ininya harus gini gitu Mas. Oh I see.
Jadi Di memang pertama langsung. Enggak judul Nggak. kedua ketiga. itu maksudnya pertama itu mendapat teguran tuh teguran yang gimana nih? Jadi kayak aku ngerasa dalam 1 minggu setelah tulisannya aku share, dan yang replaynya macam-macam, yang retweetnya lumayan juga, aku tuh ngerasa aku balik lagi ke tahun itu, aku balik lagi ke tempat itu gitu selama 1 minggu itu. Jadi kayak ini Roko Sukmo itu. Mungkin seperti itu, tapi aku ngerasanya tetap di rumah, cuman kalau lagi makan kok kayak ngerasa di tempat itu gitu, kok ngerasa di situ gitu. Itu sih yang lebih menakutkannya tuh. Oke lah, kalau jika datang dalam mimpi is oke kan, mimpi bisa banyak tanda gitu Mas, bisa jadi pertanda apa mimpi. Ini tuh udah sampai ke ngelihat bayangannya gitu. Bayangan sosoknya. Bayangan sosoknya tuh ya pasti Mas bisa inilah. Misalkan aku ngelihat bapak-bapak lagi jalan sama anaknya gitu kan. Kok gitu, enggak bukan. Akunya udah ngeliat yang lain gitu. Itu sih di minggu pertama Oh, sih iya. itu yang Jadi yang kayak benar-benar aneh ya, maaf. Visual mata tuh agak berbeda ya Mas. iya. Nah itu bahasa benernya, visual penampakan yang aku tangkap dan aku rekam oleh indera penglihatanku tuh beda gitu. Anjay. Itu sih awal itu, makanya kacau itu. Itu selama 1 minggu. 1 minggu tuh 6 sampai 8 hari sih, cuman aku lupa pastinya. Tapi Senin ketemu Selasa lah, seminggu lebihan mungkin, itu 8 hari mungkin. Terus itu berhentinya gimana Mas? Berhentinya untungnya ada abah di sini, bapak lah gitu, aku nyebutnya babah gitu. Ya babah ini bilang lah gitu, dia cuman bilang apa yang kamu tulis tuh bakal apa yang mereka baca gitu, dan apa yang mereka baca adalah apa yang akan kamu pertanggungjawabkan. Mantap. Itu sih gokil. Aku langsung deg. Wah, dibalik dapat pressure yang wah Mas gokil. Pressernya benar-benar kaget. Wih, seneng kan tulisan dibaca gitu kan. Wah, dipuja gitu, dipuji gitu kan. Wah, bagus Mas, gini. Tapi mereka tidak tahu 1 minggu aku ini mengalami hal-hal yang mereka mungkin tidak akan pernah rasakan gitu. Iya. Ya mungkin ya kasusnya kayak pengamatan dulu ketika menceritakan suatu tempat tapi secara detail, sampai diteror orang lah, sampai ada yang kesurupan lah, ada yang apa ya, itu mungkin mungkin jadi ini ya, sebuah bukan hal yang wajar, tapi sebuah sesuatu yang menjadi para penulis itu mempunyai batas di situ. Itu sih. Iya, benar-benar. Ya. Hadirnya batasan mungkin di situ. Nah, terus Mas, kalau pas Mas menceritakan setelah ada kejadian itu, maksudnya di minggu pertama. Iya. Apakah setelah itu ada gangguan lagi Mas? Untungnya sih enggak tuh, karena akunya niatannya udah beda gitu. Niatannya is okay jika cerita-cerita selanjutnya terlalu menyinggung, tapi aku ingin apa ya, kasarnya tuh menyebarkan suatu kebaikan atau pelajaran ya, walaupun caranya menyeramkan gitu. Nah, setelah mindset aku diubah, prinsipku diubah, bahwa sesuatu dari mereka itu nggak perlu kita pertanyakan kebenarannya gitu, hanya perlu kita sampaikan apa yang sebenarnya aja gitu. Nah, makanya dari situ nggak ada lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Ternyata aku mulai paham gitu di awal. Untungnya di awal Mas, kebayang kalau udah sampai sekarang gitu 50 judul terus tiap judulnya kayak gitu, ya bisa gila beneran. Kebayangnya itu yang sama aku pikir sampai sekarang. Wah, asu kalau 50 judul nggak tahu dari awal kayak gini, mungkin nggak akan sampai hari ini deh aku lanjutin nulis gitu. Iya bener. Karena emang banyak banget ya para penulis yang sering curhat, bahkan ada yang minta tolong gitu. Iya. Ketika dia nulis kayak gitu kan, ya itu juga jadi sebuah konsekuensi yang harus ditempuh. Iya benar. Makanya iya benar. Jangan menghujat. Jangan, itu susah. Itu kalian suka seenaknya saja.
tidak tahu di belakangnya bagaimana. Iya, Bangsat. agak sedikit kesal ya. Malah gini mas, pembaca tuh mereka nggak mau tahu apa yang kita lalui sebelum jadi gitu tulisan itu. Kata-kata yang kita sambung menjadi sebuah kalimat yang kita rangkai menjadi sebuah cerita yang kita suguhkan menjadi sebuah sesuatu untuk mereka nggak mau tahu di belakangnya sebenarnya. Ya, dan Yang aku rasain sih. dan mereka minta sebuah cerita yang sangat-sangat menakutkan. Nah itu, padahal kalau kalian merasakan menakutkan yang sebenarnya, mungkin kalian tidak akan jadi menjadi pembaca, mending jangan gitu kan. Nah, tadi kan Mas Teguh bilang apa merasakan yang aslinya. Nah, kan Iya. ada beberapa cerita Mas Teguh menceritakan tentang sebuah tempat, ada yang menceritakan sebuah sosok juga. Mesti bukan sosok ya, sebuah orang gitu. Nah, Iya. aku lebih tertarik ke tempat nih Mas. Iya. Pas Mas Teguh itu mencari cerita di sebuah tempat, itu gimana Mas? Pernah ada gangguan langsung nggak di tempat sana? Yang cerita terakhir tuh cukup mengagetkan sih, yang aku kasih judul penghuni kebun tebu itu mas. Kejadiannya tuh di 1980-an gitu. Aku nulis buat ngajak pembaca, yuk balik lagi yuk flashback di mana pencahayaan masih pakai api gitu kan. Rumah masih belum ada listrik lah gitu. Nah di 2020 aku datang ke lokasinya, cuman setelah anggaplah dari judul per judul tuh selalu memberikan pelajaran buatku juga gitu, selain aku memberikan pelajaran buat pembaca gitu. Nah akhirnya aku pakai kode-kode etik yang benar-benar sopan dalam artian ketika ketemu narasumber aku tahu waktunya, aku tahu kapan orang tua itu bisa diajak bicara dalam tanda kutip serius. Terus aku juga ketika Mbah, aku kan Sunda ya mas, Mbah punten pengen abdi hoyong dongkap ke tempatnya gitu, karsa teu nganterkeun, aku pengen datang ke tempatnya, bisa nggak nganterin gitu. Oh boleh ayo yo gitu. Jadi aku juga ketika datang ke tempatnya dalam hatiku selalu berniatnya enggak kok, aku nggak bakal ngejelekin tempatnya, ini hanya modal untuk aku, nggak bakal aku ceritain yang sedetail-detailnya gitu, karena tempatnya sekarang juga masih ada gitu. Itu sih yang alhamdulillahnya selalu jadi belajar apa ya, Sejarah. sopan datang ke tempat dan kita dapat sesuatu yang luar biasa di tempat itu, termasuk sejarahnya, kok dulu kebun tebu sekarang jadi ini, di mana kemunculan sosok yang dibuangnya itu di mana dan lain-lain. Oh disitulah aku mulai ada rasa ketagihan buat datang lagi ke lokasi gitu. Tapi ini Mas, pernah ada kesusahan nggak kan kalau Mas datang langsung ke tempatnya kan otomatis ya Mas bakal bilang mau ditulis nggak sih? Apa enggak? Enggak sih, pertamanya aku pasti selalu bilang pengen tahu aja gitu. Oh iya. Soalnya kalau langsung tujuannya Pak saya mau datang ke tempat ini, izin mau saya tulis, mungkin mereka bakal langsung lah ngapain gitu, ini tempat gak perlu ditulis juga, orang udah tahu kok misalkan gitu. Oh iya ngerti. Aku tuh terakhir jembatan Cisomang di daerahku, di kampungku, jembatan kereta mas, Jawa Kalung Besi itu. Jawa Berkalung Besi ya. Aku tahu ceritanya, aku lengkapnya denger tahu, tapi ada satu hal yang ini jangan diceritain gitu, cukup aku aja yang tahu. Cipularang aku tahu ceritanya dapat dari narasumber, dari kuncinya nggak aku ceritain gitu, cukup buat aku aja gitu. Karena terlalu apa ya, masalahnya kan ini cerita bakal dilempar ke halayak ramai kan. Iya betul. Dan takut nggak bisa aku kontrol gitu, pembacaku, pengikutku nggak bisa aku kontrol semua gitu. Makanya udah milih jangan deh, main aman lebih bener kan gitu maksudnya. Iya karena pasti cerita horor tuh masih banyak juga yang ada tuh, maksudnya stok horor tuh pasti ada, karena ya itu tadi Mas Tuhan tadi bilang tongkrongan itu pasti ujung-ujungnya horor. Tongkrongan tanpa horor tuh sayur tanpa asam katanya. Wih, biar horor makin aman aja, yang karir aman.
Ya itu karena ini apa ya? Aku tuh kadang punya mindset gini. Dan aku juga maksudnya melihat dengan lingkungan sekitarku ya. Kadang tuh mereka bercerita pertama cinta, terus curhat apa, ujung-ujungnya nanya horor lah, nanya apa. Nah, makanya juga mungkin pada saat itu juga aku mikir, oh kenapa horor nggak ditulis aja ya? Makanya aku dulu nyoba nulis di Twitter itu. Wah, mungkin sama lah kayak mungkin sama kayak nggak beda jauh kan sama Mas Teguh. Nah ini Mas, kalau Mas mencoba untuk menceritakan sebuah cerita atau menulis sebuah cerita itu, apakah ada sesuatu yang kadang itu membuat Mas tuh kayak ini kurang deh, oh ini ada sesuatu yang harusnya kayak gini deh, tapi gimana, ada pertimbangan nggak sih? Pertimbangan tuh malah aku di awal gitu Mas, ketika misalkan aku dapat cerita A gitu dari narasumber dan lain-lain, aku mau kembangin, aku tuh selalu memikirkannya kemungkinan terburuknya dulu gitu, karena aku tahu kemungkinan terbaik daripada penulis kan dibaca gitu. Setelah dibaca ya mungkin dipuji, setelah dipuji ya mungkin dicaci kan gitu, kemungkinannya itu gitu kan. Nah di kemungkinan pertamanya aku selalu mikir, wah ini kalau ditulisin nanti bakal ada yang komentar kayak gini, dia bakal ngegiring ke arah sini gitu. Apalagi kan horor tuh sesuatu hal yang menurutku sangat seksi gitu. Dia punya aura yang bisa dibawa aja kemana aja gitu. Kita nyeritain sosok perempuan, dia bisa nyangkanya itu Mbak K gitu kan, atau dia bisa nyangkanya itu Mas P misalkan gitu kan. Banyak lah, bisa dibawa kemana-mana. Makanya pertimbangan itu tuh aku hadirkan di awal gitu. Dan sebenarnya kerugian terbesarnya bisa mengurangi kualitas penulisan gitu. Dan tapi itu resiko, daripada aku mendapatkan pujian yang bagus, wah ceritanya bagus gini, tapi aku nggak bisa ngejaga diri aku, ya buat apa gitu kan. Jadi tetap ada suatu batas diri ya. Batasan diri. Walaupun fitrahnya manusia selalu tidak puas gitu kan dengan sesuatu yang hal dia kerjakan, tapi kadang lupa manusia juga bahwa batasan itu ada gitu. Jangan memaksakan lah kasarnya gitu. Takut nanti udah dipaksakan gak bisa kan, bahaya. Takutnya itu sih. Oke. Jadi nafsu itu memang menjadi sebuah hal yang menjadikan manusia itu akan lupa dengan derajatnya atau dengan kemampuannya. Iya. Ini kok malah jadi kuat-kuat ya? Iya, ini udah UKM pengamatan nih udah masuk ke ini ya, ranah-ranah kuat-kuat gitu ya sekarang ya. Gokil. Nggak. Tadi ya yang pertama pujian, terus akhirnya cacian. Nah, cacian itu, aduh. Cacian yang paling menyeramkan apa Mas? Cacian yang paling menyeramkan tuh cuman bilang kayak gini, ini cerita nggak serem, jelek. Kita bedah Mas. Ini cerita oke, betul. Aku menulis setiap kata menjadi cerita, benar. Ini cerita nggak seremnya ini aku ambigu Mas, dilema aku di sini. Enggak serem, kalian minta yang serem kayak gimana? Kalau jelek oke lah. Jelek dan bagus itu kan dua hal yang nggak bisa dipisahin lah, pasti ada dua hal itu. Tapi ini masalah serem Mas. Mau yang serem kayak gimana? Nanti bener ada kaliannya yang nggak kuat kan, takutnya kan lebih bahaya itu. Itu sih yang paling, aduh. Dia habis pikir sih jatuhnya, lebih ke bukan yang menyeramkannya, lebih ke aduh kok nggak habis pikir gitu. Mungkin itu dia tuh minta seremnya itu yang mungkin yang keluarganya dibunuh, terus waduh nanti dikubur di mana, nanti jadi sosok apa, mungkin kayak gitu. Iya, kadang benar sih, aku setuju. Banyak yang minta sih kayak gitu. Wah ini tuh ceritanya kurang serem, padahal kalau ininya dibunuh mati gini-gini. Aku pengen banget nahan, pengen bales,
Anda juga bakal mati sama. Gak mau kematian Anda digitu-gitukan oleh orang lain. Pengen aku, tapi walah, udahlah. Kayak nggak bakal mati aja kan sama. Akhirnya kita juga mati gitu. Dan gak mau digituin sama orang yang hidup gitu kan. Ya mungkin Waduh. ya kan kita berbicara investasi orang itu kan ya nggak ada batasnya. Iya, Nggak benar-benar mungkin sih. kita ibaratnya kita untuk mencoba untuk memenuhi hasrat mereka. Gini aja lah. Iya. Kadang aku juga pernah pernah ngobrol dengan salah satu orang tua juga, mesti orang sepuh ya. Ya sesepuh. Sesepuh. Kamu aja dengan istrimu belum tentu kamu bisa memenuhi hasrat, apalagi dengan orang lain tuh. Nah, ini kan ini bukan berarti seks ya, enggak. Maksudnya Iya. hasrat itu dalam artian hasrat berkeluarga ataupun dengan apapun itu. Kadang dengan seorang yang hidup bersama pun kadang susah. Apalagi kamu untuk mengejar ekspektasi orang, hasrat orang itu ya wassalam, nggak akan ada habisnya. Kan banyak juga kan cerita-cerita yang ibaratnya tentang pesugihan lah, tentang apapun itu, tentang pesantet dan segala macam. Dan itu kan memang di situ kan memang banyak tuh hasrat manusia atau nafsu manusia yang memang membuat mereka jadi buta. Nah, makanya kan setuju sih. Para penulis ini kan juga mereka ini juga masih mikir dalam artian mereka itu menulis bukan hanya sekedar untuk membuat hiburan semata, tapi juga ada sesuatu yang harus dilindungi, ada batasan dirinya juga, seperti itu. Benar. Itu tuh yang kadang orang pembaca yang nggak paham ke situ. Cuman ya balik lagi dan balik lagi ya, kita bisa apa sih sebagai penyaji gitu kan. Orang kok yang ngerasain rasa gitu, ya udah deh gitu. Aku sering banget ujung-ujungnya tuh ya udah deh. Tapi pernah ini nggak Mas, ada yang kayak dia yang menghujat banget, maksudnya wah kacau, ada sampai minta ketemu itu. Kalau ketemu minta alamat aja sih, karena kesel. Itu pernah. Pernah dia kesel karena ceritanya menurut dia harusnya nggak kayak gitu. Tapi nggak aku ladenin karena ya kamu bikin aja kalau pengen versi kamu gitu, nggak usah kamu masuk ke versiku gitu kan. Kalau aku pengen searogan itu, cuman lagi-lagi aku punya pilihannya, udah lah ngebiarin aja. Dia bilangnya kayak gitu, Mas ceritanya tuh bukan kayak gini. Goblok. Udah ada goblok, enak banget. Coba ngomongnya di depan, yakin aku gak bakal berani itu orang. Mas tuh ceritanya bukan kayak gitu, goblok. Harusnya kayak gini. Ya aku kan langsung diem. Lah, ya udah situ aja yang nulis gitu kan. Tapi gimana ya Mas, kita untuk menanggapi hal itu tuh mau balik marah juga ya gak bisa gitu. Buat apa kita ladenin gitu. Iya. Tapi untungnya aku tuh nggak selalu aku masukin ke hati, cuman ketawa senyum aja. Oh iya, kedepannya bakal ketemu lebih banyak orang-orang seperti ini gitu. Sosokan dewasa padahal aslinya kesel. Gak apa-apa ya, kadang kita harus menahan emosi mah. Iya benar. Musuh terbesarku emosi ditahan. Nahan emosi enak Mas, kalau kita nerima ini aku nahan, cuman bingung aduh lampiasinnya kemana ya gitu kan. Tapi ini Mas, dengan segala Mas yang tulis, Mas yang banyak menulis, banyak kan partnya kan, aku lihat Mas Teguh ini kan partnya banyak banget dan tulisannya juga panjang. Nah, aku yakin di setiap Mas yang tulis ataupun setiap cerita ataupun setiap segi kehidupan di Mas tuh kan pasti ada sebuah pesan. Iya. Nah, selama menulis nih Mas, itu ada nggak sih yang menjadi tombak atau menjadi sebuah tolakan dalam kehidupan Mas? Kayak ternyata tuh seperti ini. Ini sih apa yang aku rasakan mungkin Mas ya, mungkin beda dengan Mas yang rasakan atau teman-teman pendengar yang rasakan juga.
Tapi nggak tahu, aku percaya tuh tulisan teman-temanku yang sama nulis horor, termasuk UKM dan banyak teman-teman yang lain gitu, tulisannya bagus-bagus, dan aku tuh nggak pernah ada rasa untuk kenapa ya tulisanku jelek gitu. Aku selalu mensyukuri ketika balik dari aktivitas, berani buka laptop, berani nulis, itu tuh ada rasa dimana aku udah tahu nih hidup tuh sulit gitu. Hidup tuh banyak pertimbangan, hidup tuh banyak keputusan, hidup tuh banyak pelajaran gitu. Nah, dengan menulis inilah gitu, aku ngerasa bahwa kesulitan hidup yang aku rasakan lega aja seketika gitu. Lelah jadi semangat gitu kan. Oh kok harusnya lelah nih pulang kerja nih, harusnya lelah, tapi jadi semangat ketika dapat feel-nya gitu buat menulis gitu. Karena apa yang aku tulis tuh ingin nanti yang mereka baca tuh dapat gitu. Mas, tulisanku nggak bagus-bagus banget beneran deh. Nggak, cuman Bagus Mas, jika karena lebih ke banyak ini. pendukungnya kok. Ya itu malah bonus aja mas. Kalau Nggak, karya-karya itu Enggak, keren tadi itu mau bridging ke Karka Satirta enggak? Saya nunggu Enggak. bridgingnya ke Malu Karka. aku, malu konten orang ini. Enggak apa-apa Mas. Tapi benar, maksudnya ada hal yang harus aku tuntaskan ketika aku merasa kepuasan gitu mas. Kepuasanku datang ketika menulis. Tugasku menuntaskan setiap harinya gitu. Oh iya. Begitupun nantinya tulisanku jelek, tulisanku salah, tulisanku nggak dibaca orang, tapi setidaknya aku berani menentukan diriku untuk tidak saling membohongi gitu. Antara diriku dan aku tuh nggak saling membohongi. Kamu pengen nulis ya udah tulis. Kamu lagi ngerasa lelah ya udah istirahat. Kamu lagi ngerasa susah ya udah besok bakal balik lagi kok, hidup tuh gak berhenti sebelum kamu mati gitu misalkan. Ya udah, aku mencoba untuk apa ya, tidak saling mengkhianati deh antara aku dan diriku aja dulu sebelum berjanji sama orang lain gitu kan misalkan. Biasanya kan kalau yang berjanjinya manis, so belum tentu dengan dirinya pun manis gitu kan misalkan gitu. Iya. Nah itulah, jadi ada kepuasan mas di situ. Aku ngerasa oh ini dapat nih di sini. Akhirnya benar kata mas UKM, aku nulis banyak panjang part-partnya tuh karena seasik itu mas, kayak kita anak kecil nemu mainan gitu. Jadi kayak Padahal jadi ceritanya cerita horor. di tempat curhat ya. Iya, ini pelampiasan banget sih. Iya, walaupun ujungnya duitnya banyak. Oh enggak dong. Aduh, jangan bawa itu dong. Halo kantor pajak, aku bayar pajak. Enggak lah, enggak sampai kayak gitu. Enggak, Itu bonus aja, bonus itu. itu. Kelas satu Enggak hanya sedikit kok, sebagai ya. bonus. Enggak sedikit ya. Enggak sedikit kok. Anjir. Aduh, kacau. Dia ada di ujung acara nih Mas. Ada Iya, di boleh, ujung boleh. itu sih. Ada nggak sih Mas sesuatu yang mungkin Mas belum pernah sampaikan ke teman-teman, maksudnya di pembaca ataupun ke orang lain dulu, apa yang ingin Mas sampaikan dengan segala ceritanya Mas yang Mas buat, terus juga dengan segala sesuatu yang pernah Mas posting di Twitter ataupun di Instagram dan segala macam lah. Oh ini pertanyaan penutupnya berat banget gitu ya. Kesannya ya harus musik masuk. Ini enggak usah lah. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong. Enggak, jujur ya di podcast yang satunya yang komedi itu sering tepuk tangan loh Mas. Oh iya. Tapi aku boleh dong nanti masuk dong kenalan sama teman-teman yang lain. Siap. Santai Mas, santai. Balik lagi tadi ke pertanyaan kan, tapi enggak sih, yang ingin aku sampaikan sih untuk para pembaca gitu, kalian cukup jadikan aku tuh sebagai badut aja deh yang sering hibur kalian lewat tulisan gitu. Tulisannya jangan terlalu diambil hati, tulisannya jangan terlalu dijadikan pelajaran. Toh aku menulis juga sama-sama belajar gitu. Terusnya lagi, ketika kesempurnaan dalam tulisan tuh aku belum tahu apa artinya sempurna. Tulisan yang sempurna tuh aku sama sekali mas sampai saat ini belum tahu. Yang bagus tuh kayak gimana nggak tahu, karena bagiku ketika tulisanku ketemu dengan tuan dan puannya, selesai sih tugasku sebagai penulis gitu. Wah, Gokil kan? Gokil. Percaya kan sekarang tulisannya banyak dibeli kan? Ya tahu. Karena ini sedikit pujangga ya.
Wah kacau mas, kata aku awalnya aku nulis novel romantis mas. Cuman kenapa jadi lari ke horor gitu? Nggak apa-apa, rezeki nggak ada yang tahu. Nah iya. Tapi kita tahu rezeki ada di Karya Karsa. Aduh jangan. Nih tolong Anda Karya Karsa kalau ngedenger nih timnya, hei ini UKM pengamatan nih, Anda harus perhitungkan tolong. Masuk mas, halo. Masuk satu. Masuk satu lumayan nih. Tolong admin Karya Karsa sekali lagi tolong. Ya mungkin di podcast kelam kali ini di bersama Mas Teguh kita cukupkan. Jadi Boleh. buat teman-teman yang penasaran dengan cerita-cerita dari Mas Teguh, bisa langsung aja follow Twitternya, namanya Quartyping, QWERTYPING. Iya, Terus gampang juga itu di keyboard langsung. di keyboard langsung bisa tuh. Terus juga di Instagram juga ya Mas, di Quartyping Iya, juga. Sama jangan lupa juga dukung Mas Quartyping di manapun platformnya, terutama di Karya Karsa karena banyak sekali cita-cita yang menarik dan tentunya bikin merinding. Terima kasih teman-teman posketan di segmen kelam ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa terus dukung kami juga UKM Pengamatan di Twitter dan Instagram, dan jangan lupa follow juga segala atau semua platform media sosial kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua sudah mendengarkan posketan ini. Jangan lupa klik tombol follow dan hidupkan lonceng agar kalian tidak tertinggal podcast dari kami.